Oke, selamat siang semuanya. Saya Sonia Helen Sinombor. Saya didaulat oleh DPP Kerukunan Keluarga Kawanua dan IBM ASMI untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Terimalah salam saya siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Dan siang hari ini karena kita dalam rangkaian webinar untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka terimalah salam kebangsaan. Merdeka! 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 Kayaknya semua bersemangat pada sore hari ini. Karena itu kita bersyukur sekali karena kita bangsa Indonesia tahun ini sudah masuk pada 76 tahun kemerdekaan. Tema kemerdekaan, hari peringatan kemerdekaan kita adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan hari ini DPP Kerukunan Keluarga Kawanua dan IBM ASMI menggelar webinar yang luar biasa. Temanya adalah semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi COVID-19. Tadi sudah dihantar oleh Ibu Angelika selaku Ketua Umum DPP K3, luar biasa. Dan tentu saja kita belum lupa, kalau ini masih bulan Agustus, dan rangkaian peringatan 76 tahun kemerdekaan RI juga masih hangat dalam kehidupan kita. Bahkan saya yakin sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara setanah air juga masih ingat betul bagaimana pidato Presiden ketika kita memperingati 76 tahun kemerdekaan RI. Tidak mudah memang. 1 tahun setengah ini saya hitung, kita telah berada di masa pandemi COVID-19 ini. Maka kemudian tidak salah kalau kemarin tuh waktu pidato memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Presiden mengingatkan lagi kepada kita untuk tetap kuat menghadapi situasi pandemi ini. Bahkan Presiden, saya masih ingat pidatonya mengatakan, pandemi itu seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, sekaligus mengasah. Pandemi memang memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Dan Presiden menegaskan, semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Mulai dari ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan. Semuanya diuji sekaligus diasah. Saya yakin pidato Presiden ini masih terasa dan terngiang-ngiang di pikiran kita, karena itu siang menjelang sore hari ini kita akan bersama-sama dalam webinar Semangat Kebangsaan mengisi kemerdekaan di masa pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan kita ada banyak tokoh yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh DPP K3 dan IBM ASMI. Dan tentu saja saya ingin menyapa para pembicara kita, dan yang pertama adalah keynote speaker kita yang menjadi pembicara kunci pada sore hari ini adalah Kepala Staf Kepresidenan. Kalau saya, karena saya wartawan di istana juga, kita cuma seringnya manggilnya KSP. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Dr. Haji Muldoko, SIP. Selamat sore Bapak, saya cuma ingin memastikan Bapak sudah masuk di ruang ini. Selamat sore. Selamat sore. Merdeka Pak. Merdeka. Ya, luar biasa. Saya tadi kok agak ragu-ragu ini, Bapak sudah join atau belum. Baik, kita akan memulai rangkaian ini dibagi dua, webinar ini karena ada sesi keynote speech. Maka yang pertama, Pak Muldoko selaku KSP akan menyampaikan pembicara kunci, kemudian nanti akan diikuti selanjutnya oleh 4 pembicara lainnya. Nah, sebelum kita akan mulai mendengarkan pembicara kunci dari Pak Muldoko, saya tentu saja harus memperkenalkan, meskipun saya yakin seluruh rakyat Indonesia kalau belum kenal Pak Muldoko ini kebangetan. Maka saya harus, karena aturannya harus memperkenalkan, izinkan saya Pak Jenderal membacanya tidak terlalu panjang ya.
Karena saya lihat kalau dari daftar CV Pak Muldoko ini panjang banget, Pak. Jadi saya juga sebagai wartawan ini agak, waduh saya mau bacanya mulai dari mana ya Pak? Ini apa? Habis waktunya. Oke, baik, karena ini sesinya kita webinar, tentu saja tadi saya sudah awali bahwa kalau tidak mengenal Bapak Jenderal Muldoko kebangetan, makanya tapi saya harus bacakan CV-nya. Ya ini juga ngutip-ngutip di apa Pak? Di Wikipedia dan lain-lain karena memang panjang sekali CV Bapak. Tapi yang pasti dari jabatan sekarang untuk bersama-sama dengan kita saat ini menjadi keynote speech tentu saja sebagai kepala staf kepresidenan, dan luar biasa Pak Muldoko ini menjadi kepala staf kepresidenan ini di 2 periode Pak Jokowi. Jadi ingat ya, kok kenapa kembali, ada kata kembali ya. Tahun 2018 Bapak sudah jadi, itu waktu Presiden Jokowi bersama-sama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bapak sudah menjadi kepala staf kepresidenan. Dan pada waktu Presiden Jokowi terpilih kembali pada periode kedua bersama dengan Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kembali Pak Muldoko dipercayakan selaku kepala staf kepresidenan. Ini luar biasa Pak. Pak Muldoko punya mandat yang luar biasa sebagai kepala staf kepresidenan, dan tentu saja sebelum Bapak menjabat mendapat amanah menduduki jabatan KSP, Bapak telah dipercayakan oleh negara ini untuk menjadi Panglima TNI. Nah, kalau ada yang nggak tahu juga Pak Jenderal ini, sekali lagi saya bilang kebangetan, luar biasa, bahkan Bapak telah merintis dari bawah sebagai seorang prajurit. Bapak pernah juga menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2013 sampai 2013 ya, Mei 2013. Dan kalau tanya kehidupan seorang jenderal yang lahir di Kediri pada 8 Juli 1957, orang Manado bilang Pak Muldoko, enggak usah tanya lagi. Terlalu banyak, terlalu panjang Bapak beriwayat perjalanan. Karena itu saya tidak akan memperkenalkan lebih panjang, tapi saya yakin dedikasi kiprah Bapak bagi negara ini sudah sangat luar biasa, sangat mumpuni sehingga Bapak dipercayakan sebagai seorang kepala staf kepresidenan. Saya tidak akan bacakan, jangan marah ya Pak, saya tidak akan bacakan riwayat jabatan, soalnya ini dari Danyon sampai ke komandan-komandan sampai menjadi Panglima TNI. Luar biasa, bahkan di Lemhanas Bapak punya ya, catatan juga ternyata, saya baca itu. Demikian kita sudah mengenal siapa sosok yang akan menjadi keynote speech kita pada sore hari ini. Nanti 4 pembicara lainnya akan saya perkenalkan sebelum menjadi pembicara. Kini saatnya saya persilakan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Dr. Haji Muldoko SIP untuk menyampaikan kita keynote speech dalam webinar Semangat Kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan di masa pandemi COVID-19. Kepada Pak Muldoko kami persilakan. Terima kasih Mbak Sonya, luar biasa nih. Ini udah lengkap tadi itu, nggak usah lagi saya isi. Nggak usah lagi ya Pak, nanti ditambahin. Siap, monggo Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang berbahagia Ibu Angelika Tengker selaku Ketua Umum DPP KKK Kerukunan Keluarga Kawanua, dan hadirin sekalian yang sungguh saya hormati. Kalau saya melihat para narasumbernya ini jagoan semua. Saya bersama-sama dengan beliau ya, Pak Beni Yuswamamoto, berikutnya Pak Desi Albert Mamahit, Pak Jori Kolai, dan Pak Rocky Heri Langi. Saya pikir sama-sama kita kemarin di TNI dan kepolisian. Ini orang-orang jagoan semua. Jadi saya hanya memberi sedikit saja. Nggak banyak-banyak ya.
Hadirin sekalian, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprem lex. Berdasarkan itu, maka di dalam penanganan COVID-19, kebijakan dan strategi Presiden Jokowi sungguh sangat tepat. Yang pertama, bahwa menempatkan sektor kesehatan penanganan COVID menjadi prioritas. Yang kedua, memastikan bahwa rakyat bisa hidup dengan baik. Untuk itu, diharapkan tidak ada lagi yang kesulitan menghadapi sektor pangan. Dengan demikian, Presiden menggelontorkan sejumlah bantuan sosial. Itu luar biasa besarnya. Yang ketiga, memastikan bahwa dunia usaha, baik korporasi maupun koperasi UMKM, bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Untuk itu, insentif diberikan dan jumlahnya cukup banyak dan luas. Tiga hal ini sebuah kebijakan yang sangat tepat kalau kita runtutin kegiatannya sampai dengan saat ini. Itu. Jadi dari awal saya mengatakan bahwa Panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 adalah Presiden. Karena Presiden menentukan kebijakan strategi dioperasionalkan oleh bawahannya, tetapi kontrol day by day Presiden sangat kental, ya, sangat kuat kontrolnya. Itu hadirin sekalian, sehingga kalau kita melihat perkembangan COVID-19 sampai dengan saat ini, kita puji Tuhan, alhamdulillah bahwa dengan pemberlakuan PPKM, walaupun melalui berbagai diskursus waktu itu, antara yang setuju dan tidak, tapi kenyataannya bahwa PPKM telah menghasilkan sejumlah keberhasilan yang luar biasa. Hasilnya apa? Sampai dengan saat ini, kondisi COVID-19 mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi di situ saya juga sering mengingatkan, karena Presiden berharap bahwa kita tidak boleh lengah di dalam menghadapi COVID-19 ini. Ada negara-negara lain yang sudah dipuji oleh berbagai negara, tetapi dalam perjalanannya ternyata jatuh kembali. Bisa kita lihat China, bisa kita lihat Singapura, bisa kita lihat Vietnam, yang tadinya itu bersih, luar biasa, ya cukup bersih lah, tidak menghadapi sebuah kondisi yang begitu jelek. Tapi apa yang terjadi sekarang ternyata tidak seperti itu. Bahkan di Vietnam sekarang ini di lockdown. Malaysia menghadapi lockdown juga belum selesai. Beberapa negara yang sudah mulai mengendorkan, Amerika sekarang meningkat lagi. Inggris juga demikian, meningkat lagi. Israel yang tadinya dikenal cukup bagus penanganannya, karena relatif vaksinnya itu sudah cukup besar, di atas 40%, tapi sekarang juga menghadapi situasi yang buruk dalam konteks COVID ini. Untuk itu, saya selalu mengilustrasikan bahwa COVID-19 itu seperti balon. Begitu ditekan di sini, muncul di sana. Tekan lagi di sana, muncul lagi di sini. Karena sampai dengan saat ini, belum ada satu negara pun yang memiliki obat untuk penanganan COVID. Yang ada adalah vaksin. Untuk itu, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, saya sungguh sangat berharap dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, ada penurunan di Jawa maupun luar Jawa. Tadi di dalam rapat
sidang kabinet, Presiden menekankan, hati-hati masyarakat jangan euforia berlebihan. Karena nanti dengan euforia berlebihan kita menjadi tidak waspada. Begitu kita tidak waspada, maka kita merasa seolah-olah COVID sudah selesai. Akhirnya protokol kesehatan tidak kita jalankan dengan baik. Kalau itu terjadi, pengerumunan massa berada di mana-mana, tidak menggunakan masker, maka tinggal tunggu waktu lagi. Kita akan berhadapan dengan yang namanya PPKM darurat. Saya kira masyarakat Indonesia tidak ingin lagi, sungguh sangat berharap jangan lagi ada PPKM darurat. Karena dengan PPKM darurat, semua kegiatan menjadi terganggu. Baik itu kegiatan sosial, seperti tadi dikatakan oleh Bu Angelika, COVID telah merubah segalanya. Merubah perilaku sosial, merubah perilaku ekonomi, budaya, dan seterusnya. Jadi kita sungguh sangat berharap jangan lagi ada pemberlakuan PPKM darurat, karena ini sungguh menyulitkan bagi kita semuanya. Dan khususnya saudara-saudara kita tidak bisa bekerja dengan baik. Apakah itu yang di industri, apakah itu di UMKM, apakah itu di kaki lima dan seterusnya. Ini sungguh menyulitkan. Jadi sekali lagi menyampaikan penekanan dari Bapak Presiden tadi, bahwa kita semuanya harus waspada. Jangan lagi kita memasuki ke PPKM darurat. Dan tadi ada satu hal yang diinginkan oleh Pak Presiden untuk disosialisasikan kepada masyarakat, yaitu masker dan vaksin. Saya sungguh sangat berharap melalui webinar yang dilakukan oleh teman-teman kerukunan keluarga Kawanwa dalam semangat kebangsaan untuk mengisi kemerdekaan di masa pandemik ini, tolong lebih difokuskan kepada teman-teman kita untuk disosialisasikan tentang masker dan vaksin. Dengan dua itu, maka kita berharap bahwa COVID-19 akan bisa kita selesaikan. Tetapi ya, itu tidak cukup. Hal itu akan semakin sempurna apabila kebersamaan dan gotong royong dalam konteks kebangsaan ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa pastikan berbagai pertanyaan masyarakat, kapan COVID-19 akan selesai? Kalau menurut saya jawabannya ya tadi itu. Gunakan vaksin, gunakan masker dan vaksin. Segera ditambah lagi gotong royong yang kuat dari kita semuanya, maka COVID-19 kita yakini bisa segera selesai. Kuncinya di situ. Dan gotong royong ini pasti nanti akan dibicarakan dalam webinar ini. Agar kita bisa bergotong royong dengan baik, maka saya selalu mengatakan, jangan lagi kita menggunakan atau mengangkat persoalan mayoritas dan minoritas. Saya sungguh tidak setuju dengan kata-kata itu. Kita bangsa yang sudah selesai dalam konteks kebangsaan. Jangan lagi berbicara tentang mayoritas dan minoritas. Sepanjang kita masih membicarakan itu, sesungguhnya kebangsaan kita belum selesai. Masih lonjong, belum bulat. Kita sudah bersepakat semuanya bahwa perbedaan yang tadi dikatakan oleh Ibu Angelika adalah sebuah karunia. Maka karunia itu harus kita syukuri. Kita tumbuh kembangkan. Tidak perlu lagi kita diskusikan untuk mencari perbedaan.
Tapi justru yang kita temukan adalah bagaimana kesamaan itu menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa kita. Sepanjang kita masih berbeda-beda, maka sekali lagi kebangsaan kita menjadi tidak utuh, tidak solid. Padahal kita menginginkan Indonesia merdeka 76 tahun ini itu semakin kuat. Jangan lagi kita mundur lagi ke belakang, kita berbicara masalah persoalan SARA lagi, kita menghadapi persoalan SARA lagi, kapan kita akan maju? Hadirin sekalian, saya selalu mengatakan bahwa lingkungan global sekarang ini ada 5 fenomena yang harus kita waspadai. Bahwa dunia saat ini berubah, change. Di dalamnya ada speed, ada sebuah kecepatan dalam perubahan itu. Dan ada risiko, ada risknya. Begitu. Complexity, tidak ada satu perubahan yang tidak membawa perubahan yang lain. Sangat kompleks. Dan yang lebih ngeri lagi adalah surprise. Contoh nyata, COVID-19. Dunia dengan adanya satu virus kecil yang tidak terlihat berubah dengan cepat, penuh dengan risiko dan kompleks, sungguh sangat kompleks. Hanya karena persoalan COVID seluruhnya berubah dan surprise. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi. Even itu Amerika dan Eropa yang secara infrastruktur kesehatan semuanya telah siap, tetapi pada kenyataannya tidak bisa apa-apa dalam menghadapi COVID-19. Itu hadirin sekalian yang ingin saya tekankan dalam webinar ini, semoga bisa mengajak teman-teman semuanya untuk terlibat secara aktif. Persoalan COVID tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi COVID-19 hanya bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan gotong royong. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mbak Sonya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Shalom. Terima kasih Pak Muldoko, luar biasa nih. Singkat, padat, tapi pesannya kuat sekali nih Pak. Luar biasa nih, saya sebagai moderator aja langsung Pak, menggarisbawahi tadi bahwa pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri, semua harus sama-sama. Ini esensi dari kemerdekaan kita kan Pak. Luar biasa Pak Jenderal. Karena itu gotong royong itu tidak boleh kita lupakan. Ini banyak hal yang dipesankan oleh Pak Muldoko siang hari ini. Sangat singkat Bapak, tapi apakah Bapak berkenan waktu Bapak sangat singkat, apakah Bapak membuka kesempatan buat orang hadirin mau bertanya atau Bapak sudah mau pergi? Ini saya hanya menawarkan karena saya kira Bapak tadi mau setengah jam. Ternyata Bapak luar biasa singkatnya, padat pesannya. Bagaimana Pak Muldoko? Kalau pertanyaannya sekarang boleh. Sebelum jam 4. Maka itu dia. Satu dua pertanyaan boleh. Saya kira rugi kalau tidak ada yang mau bertanya kepada Bapak. Saya sebagai wartawan aja pingin nanya Pak, apalagi yang hadirin pada sore hari ini. Silakan yang mau bertanya Pak Michael, saya persilahkan. 1 atau 2 ya Pak? Ya. Hanya dahsyat kata-kata Bapak tadi itu memberikan kita termotivasi. Dan yang paling penting saya juga heran Bapak pakai putih, saya pakai merah. Ternyata cocok banget nih saya ini dengan Pak Muldoko sore hari ini. Tadinya saya mau pakai putih loh Pak, hampir putih semua kita. Oke, baik, kita akan buka 3 pertanyaan saja ya. Saya langsung kunci aja supaya waktu Pak Muldoko sangat terbatas. Karena itu saya ingin mempersilahkan dulu penanya pertama Bapak. Ini sudah dari tadi diminta Pak Raymond Mawikere, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unsrat, sudah tunggu-tunggu dari tadi Pak, mau nanya ke Bapak. Saya persilakan kesempatan pertama Pak Raymond dulu. Silakan Pak Raymond. Ya, tes suara masuk. Sangat jelas Pak. Dari Manado atau dari mana nih Pak? Baik, terima kasih. Dari kampus Unsrat di Manado. Luar biasa. Budaya. Silakan Pak Dekan.
Langsung saja ya Pak Ya. Muldoko dan panitia yang saya hormati. Saya ingin melihat sisi lain ya dari era COVID ini dikaitkan dengan membangkitkan semangat kebangsaan. Sisi lain itu tidak lain adalah fenomena bahwa dengan ada PPKM, dengan adanya orang tidak boleh keluar banyak dari rumah, jadi mau nggak mau mereka itu akan banyak di rumah dan mereka akan menggunakan gadget selalu di tangannya. Nah, lewat gadget di tangan, sangat bersyukur apabila mereka memperoleh banyak informasi positif, terutama dalam kaitan kebangsaan. Tapi jeleknya, dan ini yang lebih sering terjadi, lewat internet, lewat YouTube, mereka terima berita yang banyak hoax-nya. Sangat bersyukur kalau misalnya mereka hanya menerima cerita itu, tapi parahnya apabila mereka langsung terlibat dalam membuat konten-konten, karena mereka meyakini bahwa bad news itu cepat sekali untuk jadi viral. Namanya naik, ratingnya naik, subscribernya jadi banyak. Ini memang challenge, ini memang tantangan. Terutama untuk kita warga K3 yang cinta NKRI. Mungkin Pak narasumber ini, keynote speaker, bisa memberilah solusi kira-kira bagaimana untuk meminimalisir. Bahkan kita bisa memperoleh penguatan meskipun kita berada di era PPKM atau konstelasi prokes seperti ini. Fenomenanya seperti itu, Pak. Terima kasih dari Manado. Ya, salam Pak Raymond dari Manado. Ini Pak Jenderal sudah dengar. Tapi Pak Muldoko izin saya tampung dulu pertanyaan supaya Bapak jawab sekalian ya Pak. Karena kalau satu-satu kesel juga Pak. Terus tapi saya mau kasih tahu Pak Muldoko, ini webinar ini bukan cuma pesertanya bukan cuma di Indonesia loh, dari Sabang sampai Merauke. Ini pesertanya sampai luar negeri Pak. Jadi makanya ini pertanyaan boleh loh dari luar negeri ya Pak. Boleh. Iya, karena ini kan pesertanya inilah kelebihan dunia sekarang yang sudah terbuka dengan teknologi informasi ini. Saya kira Pak Jenderal senang sekali ini ya. Pak Presiden, saya kalau ikut Pak Jokowi itu selalu dibilang, coba lihat Son, cepat sekali nih perkembangan dunia ini. Jadi kita orang jangan sampai kalah dengan perkembangan situasi. Jangan marah ya Pak, saya agak sela-sela pakai bahasa Manado sedikit. Meskipun KTP saya Solo sih Pak, tapi jangan khawatir masih Manado saya. Tapi saya mau katakan Pak, ini penanya kedua ini dari luar ya. Jadi izin Pak Muldoko penanya kedua Pak Joni Gala, silakan dari Jepang nih. Warga negara Indonesia di Jepang maksud saya Pak. Bukan orang Jepang. Saya silakan Pak. Apakah sudah tersambung Pak Joni Galak? Diaspora Kawanua di Jepang. Silakan Bapak. Pak Joni? Iya, bisa dengar suara saya? Oh, dapat dengar jelas ini. Biarpun Pak Muldoko di istana nih. Silakan Pak Joni. Siap. Pertama, izin saya berterima kasih diberi kesempatan. Mohon izin, Pak Jenderal, saya kenal saja waktu Pak Jenderal berkunjung ke Tokyo bersama dengan Pak Presiden. Waktu itu masih sebagai Panglima TNI, Pak. Ya. Dan kami sempat berfoto bersama, Pak, dengan Pak Jenderal. Dengan Duta Besar Yusron Isra Mahendra, Pak. Masih ingat, kan? Ya. Baik, Pak. Berarti saya masih langsung simpan aja ya, Pak Joni, fotonya ya? Fotonya masih disimpan. Fotonya masih disimpan, kan? Disimpan, Pak. Disimpan fotonya. Aduh, ini soalnya. Lanjut. Silakan Pak Joni, ini intermose aja. Silakan. Iya, saya langsung aja Pak Muldoko. Saya sudah menulis di chatting. Jadi dengan tema dari K3 ini dengan perguruan tinggi IBM ASMI sangat saya salut, apresiasi. Jadi tentang kebangsaan. Pak, kami diaspora, Pak, artinya sudah lama meninggalkan tanah air dan di berbagai negara. Kebetulan saya ada di Jepang dan sudah sempat bertemu dengan Bapak. Jadi ini agak kental, saya mau tanya. Saya sudah tulis di chatting dengan kebijakan Bapak Presiden untuk penanganan COVID yang sangat luar biasa. Saya salut dan apresiasi, Pak. Cuma menjadi pertanyaan saya, apakah itu berlaku hanya di nasional, di tanah air, atau itu menjangkau ke seluruh diaspora, Pak? Saya sudah melewati masa krisis di
daerah saya tentang COVID. Karena COVID ini kan mendunia, Pak. Bukan hanya itu. Jadi waktu terjadi krisis juga di sini, menyangkut PPKM dan segala macam, di Jepang juga sudah melakukan itu, Pak. Dengan cara mereka. Nah, oleh karena itu kita diaspora, orang asing menyesuaikan. Karena begitu perintah Perdana Menteri itu, dari Tokyo sampai ke seluruh pelosok Jepang itu siap semua melakukan itu. Jadi yang bilang-bilang karantina 1 minggu, karantina 2 minggu itu di Jepang itu suatu hal yang biasa. Nah sekarang jadi mereka bertanya Pak pada saya, Pak Joni, kasihan kami. Saya bilang, kenapa kasihan? Kapan kami divaksin? Nah ini pertanyaannya. Ini yang bertanya Pak, yang mereka, yang saya ini saudara-saudaraku yang overstay. Kenapa? Kalau bagi saya aja yang izin tinggal ada, tapi saya bilang, maaf teman-teman, kita menunggu kebijakan pemerintah Jepang. Tetapi mereka bilang, Pak Joni sih aman, Pak Joni kan itu. Saya bilang, ya itu sudah faktanya. Ya, kalian memang sudah tahu kan datang ke Jepang memang tidak ada visa. Jadi ini Pak yang mungkin sedikit aja penjelasan dari Pak Jenderal. Jadi saya pikir itu yang paling pokok. Yang lain-lain sih udah nanti melihat menyesuaikan waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni dari Jepang nih. Langsung diaspora Kawanua di Jepang. Luar biasa semangat Pak Joni. Kelihatannya Pak Joni agak lemes nih bicara vaksin panas, gitu ya. Panas di sini. Saya sudah dua kali divaksin. Saya butuh satu lagi Pak Muldoko supaya 3 ya dari tadi. Yang bertanya itu laki-laki Pak Muldoko. Jadi saya mau penanya ketiga ini adalah perempuan. Karena itu beruntunglah siapa perempuan yang sekarang bisa open mic dan bertanyalah kepada Pak Jenderal, Pak Muldoko pada sore hari ini. Ini saya tidak pilih-pilih. Kalau tadi sudah minta dari tadi, maka saya minta salah satu penanya perempuan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Muldoko pada sore hari ini. Silakan. Silakan. Saya menantang ya. Iya. Oke. Tolong perkenalkan nama dan oke Bu, silakan. Saya belum lihat gambarnya. Oke, sudah Bu. Silakan. Selamat sore. Sore. Semua. Ibu Ingrid ini selamat kayaknya sore ya. Pak Jenderal. Selamat sore. Saya Ingrid Asa dari Kerukunan Keluarga Kawanua Kaltim. Itu dia. Tentang penanganan pemerintah untuk masa pandemi ini, sebetulnya kan pemerintah menurut kami, rakyat yang kecil ini sudah melihat luar biasa penanganan pemerintah, bantuan pemerintah melalui berbagai cara. Hanya begitu hebatnya berita-berita hoax tentang buruknya bagaimana pemerintah menangani pandemik ini. Bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh Kementerian Informasi untuk mengimbangi penyebaran berita-berita hoax ini. Kami tahu ada beberapa orang yang ditangkap, tapi yang ditangkapkan itu yang kecil-kecil, Pak. Gimana Pak Jenderal, yang ditangkap itu justru yang pentolannya, sehingga tidak meresahkan kami, rakyat yang kecil-kecil ini, yang cuma bisa baca WA. Sehingga kalau yang besar-besar itu sudah tahu ya Pak, bahwa pemerintah Pak Jokowi dengan Menteri sudah bekerja luar biasa. Dan ternyata terbukti bahwa COVID ini sudah menurun dengan drastis. Di kami, di Kaltim juga yang dari peringkat 5 Indonesia, di luar Pulau Jawa, sudah juga menurun sekarang. Tentu dengan bantuan dari pemerintah. Nah, yang saya mau tanyakan, perimbangan gitu, berita-berita hoax, bagaimana caranya pemerintah untuk meminimais ini sehingga tidak lagi rakyat menerima berita-berita yang begitu menakutkan ya Pak tentang pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Jenderal. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Ingrid. Wah Pak Muldoko jangan marah ya, ini karena perempuan harus ada ruang. Pak Jokowi selalu ngajarkan saya harus setara gender gini. Jadi kalau begitu satu lagi perempuan. Mereka marah kalau saya tidak kasih 2 laki-laki 2 perempuan Pak Muldoko. Silakan satu perempuan lagi supaya saya adil. Silakan masuk. Ini Pak Jenderal nggak marah karena ini bicara NKRI. Silakan. Saya kasih kesempatan penanya terakhir perempuan 1. Singkat aja, 1 menit. Tolong dibuka ya mic-nya. Silakan.
Baik, silakan. Oke. Singkat padat jelas, perkenalkan nama dan tanya. Silakan. Mohon maaf Pak Jenderal, ini kadang sinyal. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya Dr. Luisa. Silakan dokter. Terima kasih. Saya dosen Fakultas Kedokteran UKI dan saya juga pimpinan di FK UKI. Ya. Begini, kenyataan kami di lapangan ada 1.500-an kurang lebih yang menderita dan yang meninggal ya, korban karena COVID-19. Ya. Nah, saya pun sekarang ini menjadi nakes, Dr. Luisa. Ya. Kami pun saat ini menangani begitu gencarnya ikut dalam tim vaksinator. Harapannya supaya angka kesakitan menurun. Tetapi satu hal yang saya inginkan, saya menangis karena dari kami dokter-dokter yang kemarin meninggal ada beberapa karena rumah sakit full, karena tidak ada oksigen dan seterusnya, meninggal di jalan. Jadi tolong usul saya Pak, supaya setiap rumah sakit memberikan ruang khusus 1% kah atau berapa orang untuk dokter atau nakes, sehingga kami jangan mati sia-sia di jalan. Karena hidup kami sudah berupaya untuk ikut di dalam penurunan angka dalam penanganan COVID ini. Itu saja saya rindukan. Jadi mungkin ada kebijakan dari pemerintah untuk dokter-dokter, untuk kami. Dan saat ini saya tetap menangani atau tetap di dalam tim vaksinator. Bahkan saya ke desa-desa untuk melayani tanpa takut untuk kena COVID. Oleh sebab itu berilah kami kesempatan, ada ruang setiap rumah sakit. Terima kasih Pak Muldoko. Baik, Dokter Luis, luar biasa. Pak Muldoko sudah mendengarkan. Ini memang tugas KSP ini, mendengarkannya itu. Pak, Bapak jangan marah. Kita sedang webinar dengan Bapak, banyak yang mengagumi Bapak. Generasi muda sangat mengagumi Pak Muldoko. Mereka protes, mereka bilang, Kak Sonia, kalau saya tidak bertanya kepada Pak Jenderal, kami akan protes. Saya kesempatan generasi muda bertanya satu nih, biar Pak Muldoko marah sama saya harus kasih nih. Silakan yang mewakili generasi muda Sulu tadi. Silakan bertanya. Buka mic, tolong, minta tolong. Tadi. Halo? Sudah bisakah? Ya, silakan. 1 menit ya, karena saya sudah buka ini kesempatan. Baik, terima kasih. Kenalkan diri. Nama saya Fian Walintukan, Wakil Ketua Majelis Pemuda KNPI Sulawesi Utara. Luar biasa. Dari Manado ini, Pak? Dari Manado. Lanjut. Nah, Ibu saya sudah. Ya. Lanjut 1 menit. Terima kasih, salam sehat Pak Jenderal. Terima kasih. Ya, ini idola saya ini Pak Muldoko. Hebat. Pak, langsung saja. Ya. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter dari Jakarta, saya sependapat untuk bisa memfasilitasi sarana khusus para dokter. Ini ada korelasi dengan nanti timbul sebuah persoalan di rumah sakit nantinya. Ya. Perlu kami informasikan, ada kalanya masyarakat yang sakit, ini realita yang terjadi, sudah tidak mau pergi ke rumah sakit, takut COVID-kan. Ada yang benar, ada juga yang tidak benar. Ya. Ini sebuah persoalan yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Muldoko, saya kagum Pak, bahwa di rumah sakit jangan meng-COVID-kan pasien. Ya. Tapi seyogyanya apa ini Pak? Ini harus turun sejajar secara vertikal sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ada hal yang menarik di sini Pak. Mungkin saya kurang tahu apakah ini menjadi sebuah bagian yang harus dan wajib. Tatkala pasien masuk, pasien harus menandatangani surat. Oke. Belum pemeriksaan dulu. Ya. Nanti kalau terjadi tanda B, yang bersangkutan dinyatakan COVID, padahal hasilnya tidak pernah diberikan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Baik. Dan ini dinyatakan tidak boleh karena ini adalah rahasia. Ini kan lucu. Inilah menimbulkan animo seakan kebangsaan kita itu terbatas kepada khusus yang pihak
pihak rumah sakit. Tidak semua rumah sakit seperti ini, tetapi mungkin perlu diklarifikasi karena saya menonton berita rata-rata seperti itu se-Indonesia. Baik. Mereka hanya menuntut keluarga mana surat menyatakan pemeriksaan itu adalah COVID, tapi ini tidak pernah diberikan. Mereka menuntut harusnya ada bukti ini, tapi dari pihak rumah sakit hanya mengatakan keluarga telah menandatangani acara yang jika siap dimakamkan secara protap. Ini yang satu. Yang kedua, Pak, bagi korban-korban ini menjadi buah bibir yang mungkin saya kurang tahu karena saya tidak tahu pasti seperti apa. Jika ada COVID, maka ada tanda kutip bahwa hal ini menguntungkan, tanda kutip Pak ya, menguntungkan pihak rumah sakit karena ada biaya yang diberikan. Jika hal ini benar, kenapa pasien pun tidak diberikan? Hanya itu. Baik. Saya yakin hal ini bisa menjadi sudah ditangkap, Fian. Yang akan teruskan. Terima kasih. Baik, terima Shalom. kasih Fian, sudah ditangkap. Shalom. Saya kira Pak Jenderal sudah nangkap tadi pertanyaannya. Tadi ada suara-suara masuk siapa ya? Bilang dari Korea tadi. Kenapa suara dari Korea? Oke. Ya, mungkin misalnya langsung Pak Jenderal bisa menjawab. Terima kasih. Pak Jenderal tadi agak terganggu, mohon maaf ya. Ini memang kalau lagi kita webinar memang kita harus belajar begini. Ada 5 pertanyaan buat Pak Jenderal. Saya kira Pak Raymond, Pak Joni, Pak Ingrid, Bu Loisia dan Fian sudah menyampaikan dan saya persilakan sekarang ruang virtual Pak Jenderal untuk menjawab. Terima kasih. Saya pikir pembicara berikutnya nanti jagoan bisa membantu. Monggo Pak, silakan. Bisa ditanyakan nanti kepada beliau-beliau yang lain ya. Silakan Pak. Oke, Pak Ferry dengan Ibu Ingrid. Bagaimana pemerintah menghadapi hoax? Ini pekerjaan yang tidak mudah memang. Satu sisi pemerintah menghadapi COVID yang luar biasa. Urusannya tidak mudah. Satu lagi pemerintah memikirkan bagaimana kondisi ekonomi dan sosial atau kesejahteraan. Tapi pada sisi yang lain, persoalan hoax ini menjadi hal yang luar biasa, tidak mudah. Bisa dikatakan disinformasi. Jadi salah satu tugas kami dari KSP bagaimana mengelola isu-isu strategis dan kadang-kadang hoax ada di dalamnya. Ini kita memang tidak mudah. Karena apa? Karena kita sekarang dilanda situasi disruption sekarang ini cukup menyulitkan. Semua orang bisa menjadi kontributor atas sebuah berita. Berita itu benar atau tidak belakangan. Tapi udah keburu viral, ini luar biasa, cukup menyulitkan bagi kami. Khususnya di kantor Kepala Staf Presiden, yang diantaranya bagaimana membangun komunikasi publik dan mengelola isu strategis. Walaupun kalau boleh saya katakan, setiap minggu kita telah menyusun mengenali berbagai isu-isu. Dari isu-isu kita petakan, berikutnya kita membuat narasi-narasi agar terjadi sinkronisasi di dalam memberikan pemahaman kepada publik. Tapi sekali lagi memang apa yang disampaikan oleh Bu Ingrid dan Pak Ferry tadi sangat benar. Sangat benar bahwa persoalan hoax itu sungguh sangat mengganggu konsentrasi kami di dalam menangani COVID-19 ini. Dan bahkan ada juga sebagian kecil masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang masih ada yang mempercayai bahwa COVID-19 itu sesuatu yang tidak dipercaya oleh mereka. Ini juga persoalan. Untuk itu sekali lagi bahwa di dalam menghadapi disinformasi dan hoax ini kita harus bekerja sama-sama. Bekerja untuk memberikan pemahaman kepada publik, kepada masyarakat bahwa
kondisi atau situasi yang sesungguhnya adalah seperti ini, dan seterusnya. Karena tidak cukup sekali lagi oleh kami, oleh pemerintah. Nanti itu sekali lagi justru kami minta bantuan pada rekan-rekan sekalian untuk satu bisa memberikan klarifikasi apabila terjadi disinformasi atau hoax. Yang kedua, mendudukkan persoalan yang sesungguhnya seperti apa. Dengan demikian, saya pasti mewakili pemerintah akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya, teman-teman sekalian. Berikutnya, tadi dari Pak Joni dari Jepang, diaspora Jepang, ini sudah dibahas di sidang kabinet, Pak, bahwa masyarakat luar negeri yang berada di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 176.000 yang tadinya mereka berusaha sendiri untuk mendapatkan vaksin. Kemarin dalam sidang kabinet sudah disetujui pemerintah akan memberikan bantuan vaksin pada teman-teman kita yang tinggal di dalam negeri di Indonesia. Berikutnya Ibu Dr. Louis tentang nakes yang meninggal, dan pada saat situasi krusial justru teman-teman nakes ini tidak mendapatkan ruang karena hampir semua rumah sakit penuh. Bu, ini persoalan ini juga sudah diangkat di sidang kabinet, sudah dibicarakan. Perlunya disiapkan tempat bagi nakes apabila situasi krusial seperti yang berjalan kemarin. Kita memang menghadapi beberapa persoalan obat, persoalan oksigen, persoalan bed, karena seperti di Wisma Atlet pada tanggal 30 Juni, 1 Juli, itu bornya Wisma Atlet itu 90,25%. Bayangkan itu. Dan sekarang udah tinggal 15%. Ini hampir semua rumah sakit menghadapi kondisi seperti itu. Sehingga saudara-saudara kita yang sudah bekerja habis-habisan malah justru tidak mendapatkan tempat manakala mereka mendapatkan kasus COVID-19. Nah ini Bu, ini sudah dibicarakan ya di sidang kabinet. Insya Allah nanti ke depan tidak akan terjadi seperti itu. Berikutnya Mas Pian tadi rekan pemuda ya mengcovidkan pasien. Ini sebuah informasi yang terjadi di lapangan. Memang kami respon waktu itu, dan tugas kami di lapangan adalah melakukan verifikasi lapangan dan monitor evaluasi terhadap berbagai situasi yang terjadi. Jadi apabila ada hal-hal yang seperti itu, maka pemerintah memiliki atensi yang sangat tinggi. Untuk itu masukan tadi ya, terima kasih Mas Pian, dan menjadi atensi bagi kita semuanya. Demikian Mbak Sofia. Sonya Pak. Mbak Sonya ya. Mbak Sonya, terima kasih banyak kesempatannya, dan saya izin meninggalkan tempat karena ada acara berikutnya yang terlambat. Dimengerti Pak, terima kasih Pak Muldoko. Ini saya memang tadi sengaja bilang katanya nggak ada tanya jawab, tapi saya yakin rugi kalau tidak bertanya kepada Pak Jenderal. Mohon maaf, terima kasih banyak Pak sudah menyita waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, mari Pak, terima kasih.